Sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran? Siap. Oke, belum belajar, mari kita berdoa dulu. Ayo, ketuanya siapa? Saya. Oke, pimpin dulu ya. Siap, Kak. Sikapnya berdoa. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran nanti dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, coba ditengok kanan kirinya, apakah semuanya hadir? Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang tata cara sholat dan hikmahnya sholat berjamaah. Ini tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama adalah siswa dapat menyebutkan tata cara pelaksanaan sholat berjamaah. Jadi nanti diharapkan kalian itu bisa menyebutkan tata cara sholat itu sebenarnya bagaimana, kita harus bisa. Terus yang kedua, siswa dapat menjelaskan posisi imam dan makmum dengan benar. Jadi karena sholat berjamaah ini adalah sholat yang dilakukan lebih dari 2 orang. Jadi kalau 2 orang, yang satu siapa? Imam. Terus yang kedua adalah imam. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini yang ketiga yaitu mengidentifikasi atau mencari tahu apa sih hikmah sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hikmahnya itu apa kalau kita melaksanakan sholat? Jadi sholat berjamaah adalah bentuk ibadah yang memperkuat ukhuwah Islamiyah. Hikmah sholat berjamaah melatih kedisiplinan, kebersamaan, dan kepemimpinan. Pertanyaannya, mengapa umat Islam itu dianjurkan untuk sholat berjamaah? Ada yang tahu? Mungkin tahu? Boleh, nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Ya. Hah? Mengapa umat Islam dianjurkan sholat berjamaah? Apa? Belum paham berarti ya? Bagaimana tata cara sholat berjamaah itu? Tata caranya, yang kalian tahu tata caranya sholat berjamaah itu bagaimana? Apa? Itu kan tata cara sholatnya. Ini kan yang Bapak tanyakan, tata cara sholat berjamaah. Mungkin bisa jadi
nanti kalau ada yang penting kalian rangkum, kalian tulis, ya, tulis. Nanti setelah nonton video ini kalian akan dapat bagi menjadi 3 kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu berdiskusi, terus menyampaikan hasil dari diskusinya mengenai apa? Mengenai tata cara pelaksanaan sholat. Jadi caranya itu bagaimana? Yang kedua, mengenai posisi imam dan makmum sholat berjamaah. Terus yang ketiga, hikmahnya apa? Nah, itu ya. Oke, siap untuk menonton videonya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu. Selanjutnya adalah materi isi kandungan hadis. Hadis keutamaan sholat berjamaah ini disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW bersabda mengenai keutamaan sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendirian. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sholat berjamaah keutamaannya akan mendapat pahala 27 derajat, sedangkan sholat sendiri mendapatkan 1 derajat. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk melakukan sholat berjamaah. Ibadah sholat harus kita perhatikan, karena sholat adalah amal yang pertama kali akan dihisab di akhirat kelak. Ibadah sholat tidak boleh ditinggalkan, karena sholat itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama atau dengan banyak orang. Jamaah secara bahasa artinya kumpulan atau banyak orang. Selain bernilai 27 derajat daripada sholat sendiri, banyak sekali fadilah atau keutamaan sholat yang dilakukan secara berjamaah. Hukum sholat berjamaah adalah fardhu kifayah atau sunnah muakkad. Fardhu kifayah artinya bila ada orang yang melakukan, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Adapun sunnah muakkad artinya sunnah yang diutamakan atau yang dikuatkan. Nah, anak-anak, sholat berjamaah memiliki banyak keutamaan. Berikut ini beberapa keutamaan dalam sholat berjamaah. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Mendapatkan pahala yang lebih besar 27 derajat daripada sholat sendirian. Diangkat 1 derajat dan dihapuskan 1 dosa dalam setiap langkah apabila sholat jamaah di masjid. Malaikat akan memohon ampunan dan berdoa untuknya. Terlindung dari pengaruh atau godaan setan. Nah, anak-anak, begitu luar biasa kan keutamaan sholat berjamaah, maka kita seharusnya melaksanakan sholat secara berjamaah agar mendapatkan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, itu tadi materi mengenai keutamaan sholat berjamaah. Semoga anak-anak bisa memahami dan mengamalkannya ya. Terima kasih, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi video tentang pembelajaran tata sholat hadis dan keutamaannya. Untuk menambah wawasan kalian, ini coba belajar kembali adalah tata cara dan hikmah sholat berjamaah. Jadi nanti ada penjelasan posisi imam, makmum, hikmah di baliknya. Itu mari kita temukan dasar hukum sholat berjamaah. Jadi pengertian sholat jamaah. Sholat jamaah itu apa? Sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan bersama-sama. Minimal berapa orang? 2 orang. Dasar hukumnya, dasar hukum sholat berjamaah itu terdapat di mana? Di Al-Quran dan hadis. Ini hikmah dan manfaat sholat berjamaah. Hikmah dan khusyuk. Sholat berjamaah itu lebih khusyuk dan
kita berjamaah itu otomatis semuanya juga melakukan sholat. Beda dengan di rumah, apalagi sholat sendirian. Namanya sholat, kamu lagi sholat, Allah Akbar, adik nonton TV. Mamasmu ternyata mainan motor, kan sibuk sendiri-sendiri ya, terus kamu pikirannya adik yang ditonton apa? Mamas motornya kenapa ya? Nah kan gitu. Tapi kalau kita berjamaah di semuanya sholat ya sudah. Makanya kalau berjamaah itu bisa menumbuhkan lebih khusyuk atau berkonsentrasi. Hikmah yang kedua yaitu meningkatkan rasa persaudaraan, membentuk rasa persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah. Ada nggak orang berjamaah itu musuhan? Nggak ada. Makanya dia bisa membentuk rasa persaudaraan. Masa iya waktu berjamaah harus sebenarnya musuhan. Imamnya alhamdulillah wala boleh. Makmumnya karena jengkel. Amin. Tapi tidak mungkin, kan? Berarti juga walaupun dia itu benci di luar, kalau kita lagi sholat di jamaah otomatis wala boleh. Amin. Enak. Dan makanya besok kalau sudah menikah, kalau lagi marahan aja sholat. Orang sumes wayu sholat bareng, wala boleh. Amin. Selesai. Itu cuma salah satu, masih mau banyak lagi contoh-contoh ya. Meningkatkan rasa persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah. Setelah orang melihat kalau berjamaah berduyun-duyun itu kan akan kelihatan Islamnya, ya nggak? Islamnya akan kelihatan. Ternyata orang Islam itu banyak. Ternyata dia rukun dan memang waktu banyak di masjid. Terus hikmah yang ketiga adalah menumbuhkan kesadaran kolektif atau meningkatkan kesadaran kolektif dalam beribadah dan beramal. Kolektif itu adalah mengerjakan sesuatu dengan bersama-sama. Ini baru tiga manfaatnya. Yang lebih utama tadi ya bahwa kalau kita melaksanakan sholat berjamaah itu pahalanya berapa? 27 derajat. Kalau sendirian berapa pahalanya? Saat dari Bapak video dan penjelasan hari ini. Selanjutnya ini kamu 4 orang, ini tugas kelompok 1 dan kami 3 orang kelompok 2, ini 4 orang kelompok 3. Silakan kalian buat rangkuman masing-masing. Yang ini tata cara sholat. Terus kamu kelompok 2 keutamaan sholat berjamaah. Dan ini 4, ini adalah bagaimana posisi sholat berjamaah 4 orang ya. Oke, silakan kalian gabung, kalian rangkum, kalian cari apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Oke, silakan. Halo, ke depan halo.
perhatikan presentasi perwakilan dari kelompok 1. Silakan yang ingin mewakili, silakan dibacakan presentasinya. Tata cara sholat. 1. Niat. 2. Takbiratul ihram. 3. Membaca doa al-iftitah. 4. Membaca surah Al-Fatihah. 5. Membaca surah pendek. 6. Rukuk, iktidal, mengerjakan sujud. 9. Sujud di antara dua sujud. 10. 11. Berdiri ke rakaat berikutnya. 12. Tahiyat akhir. 13. Membaca sholawat Ibrahimiyah. 14. Salam. Oke, ini refleksi dari Bapak yang telah disampaikan di kelompok 1. Ini perlu Bapak tambahkan sedikit untuk di kegiatan di sholat subuh. Nah, itu setelah rakaat kedua, setelah melakukan rukuk, nah ketika kebangun kita digunakan membaca Kunut. doa kunut. Oke, lanjut. Silakan untuk kelompok 2 yang mewakili, silakan maju ke depan presentasikan. Keutamaan sholat berjamaah. 1. Meningkatkan persatuan dan keutuhan manusia. 2. Mendapat pahala yang lebih besar. 2. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab. 3. Meningkatkan khusyuk dalam sholat. 4. Mengajarkan pelajaran dari agama Muslim. Ya, itu tadi tentang keutamaan sholat apa? Keutamaan sholat berjamaah. Tadi masih ada satu yang tertinggal, sebenarnya masih banyak lagi. Pertama yang paling penting adalah bahwa sholat berjamaah itu 27 derajat lebih, atau kita akan mendapatkan pahala 27 derajat dibandingkan sholat sendiri. Jangan sampai lupa ya. Terus selanjutnya untuk presentasi kelompok 3, silakan yang mewakili. Posisi sholat berjamaah. 1. Ia laki-laki mengamankan perempuan. 1. Terus yang nomor 2 tadi apa?
imamnya perempuan, terus makmumnya perempuan. Kalau imamnya perempuan itu makmumnya perempuan, karena nggak boleh perempuan jadi imam, itu nggak boleh. Nah, terus posisinya bagaimana? Posisinya harus sejajar, ya. Posisinya harus sejajar. Berarti ini imam, ini makmum, ini makmumnya, ya. Jadi imam yang harus di tengah, kalau dia dikit juga nggak apa-apa, yang penting dia sejajar. Terus yang ketiga ini baru yang campuran, ada laki-laki, ada anak-anak, ada perempuan. Nah, ini imam. Terus ini imam, di baris yang kedua ini makmum. Laki dewasa. Terus belakangnya berarti ini makmum juga, laki-laki, anak. Dan terus yang perempuan di mana? Yang perempuan di belakang lagi, berarti di sini. Ini baru perempuan. Kalau nggak di belakangnya, di sampingnya boleh apa enggak, Pak? Boleh, di sampingnya. Terus kalau di sampingnya, misalkan ini kamu sekarang kita bahas yang laki-laki dulu, yang laki-laki ya. Kalau diperhatikan, ini kamu imam, terus bangunan cuma satu. Ini berarti di mana? Di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Di sebelah kanan, itu kalau sendirian. Kalau makmumnya dua bagaimana? Berarti yang satu di kanan, yang satu di kiri. Ini kalau dua seperti ini. Nanti kalau tiga ya tambah lagi gitu. Kalau banyak makanya imam ketemunya di tengah. Kalau misalkan makmum, imam sama imam itu 3 orang. Imamnya satu, makmumnya ada lagi, ada perempuan. Ada dua, ada lagi, ada perempuan. Ini imamnya laki-laki. Terus makmumnya 2 tadi, yang laki yang sebelah mana? Nah, terus yang perempuan yang sebelah kiri. Oke. Jadi bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Enak atau tidak? Banyak yang bisa dipahami? Setelah kita tahu tentang penyimpulan dari hasil belajar hari ini atau pembelajaran tentang tata cara dan juga proses mana, ini selanjutnya adalah evaluasi. Kita akan memberikan evaluasi, memberikan beberapa pertanyaan dan tertulis untuk mengenai pembelajaran tata cara dan sholat berjamaah. Terima kasih. Itu tadi semuanya alhamdulillah dalam perjalanan yang baik. Semoga ilmu yang kalian dapatkan dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih untuk semuanya. Mari bersama-sama kita tutup pembelajaran hari ini. Silakan untuk ketua menutup kegiatan. Belum selesai. Siap, Kak. Duduknya yang sowan, sikapnya berdoa. Doa